Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damarata Sarofa, NIM 20104111108. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok yaitu manajemen keuangan dengan materi sumber dana jangka menengah dan jangka panjang. Untuk yang pertama yaitu pengertian sumber dana jangka menengah. Sumber dana jangka menengah adalah sumber dana dengan masa jatuh tempo lebih dari 1 tahun tetapi kurang dari 5 tahun. Pembiayaan jangka menengah akhir-akhir ini telah berkembang dengan cepat. Sumber dana jangka menengah diambil oleh manajemen keuangan perusahaan karena adanya kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi jika menggunakan instrumen sumber pendanaan jangka pendek, tetapi juga berlebihan jika menggunakan pendanaan jangka panjang. Kemudian yang kedua yaitu ada jenis sumber dana jangka menengah. Yang A yaitu ada term loans. Term loans atau hutang jangka menengah umumnya juga bersifat self-liquidating. Artinya, hutang tersebut lunas pada saat aktiva yang dibiayai dengan hutang tersebut tidak lagi diperlukan. Meskipun demikian, jenis hutang ini juga dapat dipergunakan untuk sementara sambil menunggu pendanaan jangka panjang atau bridging finance. Kemudian, term loans umumnya mempunyai 3 karakteristik umum, yaitu yang pertama ada mempunyai jangka waktu antara 1 sampai dengan 5 tahun. Yang kedua yaitu dilunasi secara berskala, mungkin triwulan, semesteran, ataupun tahunan. Yang ketiga yaitu umumnya dijamin dengan chattel mortgage, arrangement atau barang-barang modal atau atas properti. Berikut ini dijelaskan beberapa karakteristik umum perjanjian term loans. A. Jangka waktu. Umumnya, bank komersil membatasi jangka waktu yang diberikan berkisar 1-5 tahun. B. Agunan. Untuk term loans yang berjangka pendek, agunan tersebut mungkin berupa peralatan dan mesin-mesin atau dengan saham dan obligasi. Sedangkan yang berjangka lebih panjang dijamin dengan properti atau real estate. Untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Septianingrum, NIM 20104111104. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu C. Restrictive Covenant. Sebagai tambahan atas agunan yang diberikan untuk memperoleh term loans, pihak kreditur kadang-kadang mensyaratkan kondisi tertentu untuk tetap dipenuhi oleh pihak debitur. Berikut ini beberapa persyaratan yang sering dipergunakan. Yang pertama, jumlah modal kerja yang harus dipertahankan. Yang kedua, tambahan pinjaman. Yang ketiga, laporan keuangan periodik. Yang keempat, manajemen. D. Skedul pembayaran. Term loans umumnya dibayar secara berkala, yang pembayaran tersebut terdiri dari angsuran pokok pinjaman dan bunganya. Misalkan, suatu kredit jangka menengah sebesar 1.200.000 diberikan dengan tingkat bunga 17% per tahun untuk jangka waktu 2 tahun dan harus dilunasi dengan cara anuitas. Pelunasan dilakukan setiap 6 bulan sekali, dimulai dengan 6 bulan pertama yang akan datang. Dengan demikian, perhitungan angsurannya adalah sebagai berikut. 1.200.000 sama dengan X per 1 ditambah 0,17 pangkat setengah ditambah X per 1 ditambah 0,17 pangkat 1 ditambah X per 1 ditambah 0,17 pangkat 1 setengah ditambah X per 1 ditambah 0,17 pangkat 2. Dalam hal ini X adalah besarnya angsuran setiap semesternya. Dengan demikian, maka 1.200.000 sama dengan 3,3 X. X sama dengan 363,6 juta. Karena bunga dihitung tahunan,
Tetapi angsuran dilakukan semesteran, maka angsuran pertama dinyatakan pangkat setengah, angsuran kedua dinyatakan pangkat 1, angsuran ketiga pangkat 1,5, dan angsuran keempat dinyatakan pangkat 2. Sebaliknya, apabila bunga dinyatakan digandakan setiap semester, maka angsuran pertama akan dinyatakan sebagai berikut. X per 1 ditambah 0,17 dibagi 2 pangkat 1. Sedangkan angsuran kedua akan dinyatakan sebagai X per 1 ditambah 0,17 per 2 pangkat 2. Demikian seterusnya. Apabila dihitung, maka penggunaan tingkat bunga semesteran akan memberikan angsuran yang lebih besar dari tingkat bunga tahunan. Perhitungan angsuran pokok dan bunga yang dibayar disajikan pada tabel berikut ini, seperti di PPT tersebut. Karena perusahaan mengangsur setiap semester, maka kita harus menghitung bunga setiap semesternya. Perhatikan bahwa tingkat bunga setiap semester adalah bukan 8,5% atau 17% dibagi 2, tetapi adalah 1 ditambah 0,17 pangkat setengah dikurangi 1 sama dengan 8,17%. Pemberian kredit secara sindikasi. Seringkali permintaan akan suatu kredit tidak dapat dipenuhi hanya oleh suatu bank. Di Indonesia, hal ini dapat terjadi di samping karena alasan-alasan ketiadaan dana, juga dapat disebabkan karena bank kemudian akan melanggar batas maksimum pemberian kredit atau BMPK. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dana Radova Sunarto, NIM 20114112660. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, sewa guna atau leasing. Leasing merupakan suatu cara untuk dapat menggunakan suatu aktiva tanpa harus membeli aktiva tersebut. Karena itu leasing merupakan suatu bentuk persewaan dengan jangka waktu tertentu, karena itu diterjemahkan sebagai sewa guna. Ada beberapa bentuk sewa guna. 3 bentuk utama adalah: yang pertama, sale and leaseback; yang kedua, direct leasing; yang ketiga, leverage leasing; yang kedua, equipment financing. Term loan sering dipergunakan untuk membiayai pembelian peralatan tertentu. Bank komersial, perusahaan pembiayaan dan penjualan peralatan tersebut sering menjadi sumber term loan tersebut. Perusahaan yang menjual peralatan mungkin memberikan kredit kepada pembeli peralatan tersebut dan menyimpan surat tanda hutang, dan meskipun demikian, seringkali dari pembeli tersebut sampai kredit tersebut lunas. Selanjutnya adalah kredit dalam valuta asing. Perubahan yang memerlukan dana juga bisa memperoleh kredit bukan dalam mata uang setempat, tetapi dalam bentuk valuta asing atau disebut falas. Di Indonesia, banyak perusahaan besar yang berminat untuk memperoleh kredit dalam falas, termasuk US dollar ini, karena suku bunga yang ditawarkan oleh bank-bank asing tersebut dinilai cukup menarik. Yang selanjutnya, medium term notes. Instrumen keuangan ini mirip seperti commercial paper atau CP. Hanya saja jangka waktunya lebih lama dari 270 hari. Dengan demikian, maka MTN merupakan surat tanda hutang yang diterbitkan oleh suatu perusahaan tanpa dijamin dengan aktiva tertentu dan dijanjikan akan dilunasi pada waktu tertentu. Bagi perusahaan, tersedianya pasar untuk MTN membantu penyediaan dana yang bersifat jangka menengah yang mungkin sangat diperlukan oleh perusahaan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wifatur Rahman, NIM 20104111107. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka panjang adalah sumber dana yang tertanam dalam perusahaan lebih dari 10 tahun.
Terdapat berbagai jenis sumber dana jangka panjang yang tersedia bagi perusahaan. Misalnya, hutang jangka panjang atau long-term debt, saham preferen, dan saham biasa. Berikut merupakan alasan mengapa manajemen keuangan perusahaan memerlukan pendanaan jangka panjang. Yaitu yang pertama, kebutuhan dana dalam jumlah besar untuk investasi perusahaan. Yang kedua yaitu laba ditahan perusahaan tidak mencukupi atau tidak ada untuk memenuhi kebutuhan pendanaan perusahaan. Misalnya, sebuah perusahaan yang ingin melakukan pengembangan usaha seperti ingin membeli aset tetap berupa tanah, mesin, ataupun pembangunan pabrik baru akan memerlukan tambahan dana dalam jumlah yang sangat besar. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam sumber dana jangka panjang dari modal. Yang pertama yaitu terdapat penerbitan saham. Saham adalah surat berharga yang merupakan penyertaan modal pada sebuah perusahaan. Perusahaan bisa menerbitkan saham, kemudian dibeli oleh investor. Pembeli tersebut otomatis akan menjadi bagian dari pemilik perusahaan. Dana hasil penjualan saham itulah yang nanti akan menjadi sumber keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu laba ditahan. Laba ditahan adalah bagian atau seluruh laba yang dihasilkan perusahaan di periode sebelumnya yang digunakan kembali untuk membiayai kebutuhan perusahaan. Laba ditahan bisa dipilih apabila manajemen dan pemegang saham tidak menginginkan perusahaan tersebut mengadakan utang ataupun menambah saham baru. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Wahyu Sandita, NIM 20104111101. Saya akan mempresentasikan bagian materi dari macam-macam sumber daya jangka panjang dari utang. Macam-macam sumber dana jangka panjang dari utang. Kredit investasi. Contoh soal. Pada awal tahun 2000 sekian, suatu perusahaan menandatangani perjanjian kredit investasi selama 5 tahun dari Bank A. Jumlah kredit sebesar 1.000 juta telah diambil semua. Bunga sebesar 15% per tahun dari saldo kreditnya, dan perusahaan selalu membayar bunga tepat pada waktunya meskipun pokok pinjaman belum diangsur 1 rupiah pun. Pada awal tahun 2000 sekian, perusahaan memperoleh tawar kredit dari bank asing dengan bunga hanya 13,5% per tahun. Sewaktu perusahaan menyampaikan niatnya untuk melunasi kredit investasi tersebut, Bank A menyatakan bahwa pelunasan sebelum jangka waktu 5 tahun dikenakan denda dalam bentuk bunga sebesar 2% per tahun. Karena masih terdapat 2 tahun sebelum jatuh tempo, perusahaan harus membayar bunga sebesar 2 kali 2% kali 1.000 juta sama dengan 40 juta rupiah. Apabila beralih ke bank asing dan membayar denda, maka denda dan bunga yang dibayar selama 2 tahun yang akan datang adalah denda sebesar 40 juta rupiah, bunga 2 kali 13,5% kali 1.000 juta rupiah sama dengan 270 juta rupiah. Total dari semua adalah 310 juta rupiah. Apabila bertahan menggunakan Bank A, bunga yang dibayar adalah bunga 2 kali 16% kali 1.000 juta rupiah sama dengan 320 juta rupiah. Yang kedua adalah hipotek atau mortgage. Hipotek merupakan bentuk hutang jangka panjang dengan agunan aktiva tidak bergerak.
atau tanah dan bangunan. Dalam perjanjian kreditnya disebutkan secara jelas aktiva apa yang dipergunakan sebagai agunan. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akasia Nabila Saluja, NIM 20104111109 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber dana jangka menengah dan jangka panjang bagian obligasi. Obligasi. Bagi penerbit dan pembeli obligasi, resiko yang sering dihadapi adalah resiko karena perubahan suku bunga. Apabila suku bunga naik, harga obligasi akan turun, maka pembeli obligasi akan mengalami kerugian. Dan apabila suku bunga turun, harga obligasi akan naik, maka penerbit obligasi yang akan mengalami kerugian. Contoh soal, misalkan PT ANA telah menerbitkan obligasi dengan coupon rate 17% per tahun. Saat ini obligasi tersebut masih mempunyai usia 9 tahun lagi. Karena menurunnya suku bunga, obligasi yang ekuivalen dapat dijual dengan sesuai dengan nilai nominal dengan coupon rate hanya 14% per tahun. Karena itu, perusahaan ingin memanggil obligasi lama. Call price sebesar 105 diperlukan periode 3 bulan overlap sebelum obligasi baru dipergunakan untuk melunasi obligasi lama. Berapa keuntungan karena pergantian obligasi lama dengan baru tersebut? Maka penyelesaiannya, kalau dipergunakan nilai nominal 1 juta, maka perhitungan akan nampak sebagai berikut. Pelunasan obligasi lama 105% dikali 1 juta sama dengan 1.050.000. Kas masuk obligasi baru sebesar 1 juta. Selisihnya jadi 50.000. Bunga selama periode overlap 0,25 dikali 17% dikali 1 juta, hasilnya 42.500. Kas keluar pada awal periode, jika dijumlahkan hasilnya 92.500. Penghematan pembayaran bunga per tahun adalah sebesar 17-14% dikali 1 juta, Rp 30.000. Penghematan ini berlaku untuk 9 tahun lagi dengan menggunakan tingkat bunga sebesar 14% per tahun, maka PV penghematan tersebut adalah 148.380. Dengan demikian, keuntungannya adalah 148.380 dikurangi 92.500 sama dengan 55.880. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudi Kastiono, NIM 2010411. Di sini saya akan menjelaskan tentang obligasi konversi. Contoh soal, misalkan PT SH menerbitkan obligasi konversi yang dapat dikonversikan menjadi saham berasa pada 5 tahun yang akan datang. Setiap lembar obligasi konversi dapat dikonversikan menjadi 100 lembar saham. Biasanya obligasi konversi dengan nilai nominal 1 juta per lembar membayarkan kupon rate 14% per tahun. Dalam contoh di atas, rasio konversi adalah sebanyak 100 dan harga konversi adalah 10.000. Apabila saat ini saham sebesar 8.000 per lembar, maka nilai konversi adalah 100 kali 8.000, yaitu 800.000. Apabila jangka waktu pelunasan obligasi tersebut adalah 5 tahun, sedangkan obligasi yang ekuivalen dengan obligasi tersebut memberikan kupon rate sebesar 15%, maka nilai obligasi tersebut adalah nilai obligasi, yaitu sebesar 966.480 rupiah. Dengan demikian, apabila harga obligasi sebesar 980.000, maka premi konvensi yaitu 980.000 dikurangi 966.480 rupiah, yaitu sebesar 13.520 rupiah. Yang selanjutnya adalah saham preferen. Saham preferen adalah saham yang memberikan dividen yang tetap sebesarnya. Sayangnya, pembayaran dividen saham preferen tidak dapat dipakai sebagai pengurangan pajak.
Dengan kata ini, pembayaran dividen saham preferred dilakukan terhadap laba sebesar setelah pajak. Saham biasa dengan freak issue. Penerbitan RIC akan dilakukan dengan cara sebagai berikut. Misalkan suatu perusahaan ini memiliki sejumlah lembaran saham sebanyak 10 juta dengan harga pasar saat ini 15.000 per lembar. Perusahaan memerlukan tambahan dana sebesar 50 miliar untuk ekspansi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Saharani, NIM 2010411106. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. G. Penerbitan sekuritas di pasar modal. Perusahaan yang menerbitkan sekuritas di pasar modal pada dasarnya menghindari proses intermediasi keuangan. Dengan kata lain, pihak yang memiliki kelebihan dana atau para investor akan menyerahkan langsung dananya kepada pihak yang memerlukan dana atau perusahaan. Untuk menerbitkan saham, maka perusahaan harus dalam bentuk perseroan terbatas atau biasa disingkat dengan PT. Selanjutnya, persyaratan-persyaratan untuk menerbitkan saham. Yang pertama, persetujuan pemegang saham pendiri melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau disingkat RUPS. Yang kedua, menunjuk pinjaman pelaksana emisi underwriter serta lembaga dan profesi penunjang pasar modal untuk membantu mempersiapkan seluruh dokumen yang diperlukan, termasuk upaya pemasaran agar penawaran umum tersebut sukses. Dengan koordinasi dengan pinjaman pelaksanaan emisi serta lembaga dan profesi penunjang pasar modal, perusahaan menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan, seperti laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK. Yang kedua, anggaran dasar berikut amandemennya yang disiapkan notaris dan disahkan oleh instansi yang berwenang. Yang ketiga, legal audit dari konsultan hukum yang terdaftar di OJK. Yang keempat, laporan penilaian dari penilai independen yang terdaftar di OJK jika ada. Dan yang terakhir, prospektur penawaran umum dan beberapa dokumen lain sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Prosedur pendaftaran sekuritas di BEJ, yaitu yang pertama, perusahaan go publik. Selanjutnya, kontak pendahuluan dengan bursa. Dan di bawahnya ada otoritas pasar modal melakukan review atau persyaratan disclosure. Selanjutnya, yaitu melangkah ke pasar perdana. Dan lanjut, bursa melakukan review untuk listing dan dengan persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Selanjutnya, menuju ke persetujuan dan yang terakhir terdaftar di pasar sekunder go publik. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Saya sekaligus menutup presentasi dari teman-teman saya. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, nun wal qalam yawma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.